untuk tingkat kelurahan desa berdasarkan pencermatan model hasil ini dianggap dibacakan. Selanjutnya 8.1.5 bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Poso daerah pemilihan 1 Partai Demokrat atas nama Rofiko Is Mahmud mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 kecamatan, 33 kelurahan desa, dan Niklas Karawang SH mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 kecamatan, 35 kelurahan desa. 8.1.6 bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 KPU Kabupaten Poso melakukan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum tahun 2024. Yang selanjutnya dari hasil rapat pleno terbuka tersebut, KPU Kabupaten Poso mengeluarkan surat keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 1550 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam pemilihan umum tahun 2024. 8.1.7 bahwa berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 1550 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam pemilihan umum tahun 2024, KPU Kabupaten Poso menetapkan Rofiko Is Mahmud sebagai calon terpilih dari Partai Demokrat yang memperoleh kursi ke-8 untuk daerah pemilihan 1 Kabupaten Poso. 8.1.8 bahwa peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum dan keputusan KPU nomor 503 tahun 2024 tentang tata cara penetapan pasangan calon terpilih, penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak menjelaskan lebih lanjut terkait tata cara penentuan penghitungan persebaran bagi calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang memperoleh suara seimbang atau sama. 8.1.9 bahwa KPU Kabupaten Poso mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 1859-PL-9-SD-7/2002 7202/2024 perihal surat susulan permohonan petunjuk tertanggal 19 Mei 2024 yang substansinya berkaitan dengan permintaan penjelasan mengenai pasal 42 junto 29 PKPU 6 tahun 2024. 8.1.10 bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah menjawab surat KPU Kabupaten Poso nomor 1869-PL-SD-7202/2024 dengan mengirimkan surat nomor 639-PL-07-2/2/2024 perihal penjelasan tertanggal 28 Mei 2024. Pada pokoknya telah melakukan konsultasi dengan KPU RI yang hasilnya untuk memaknai pasal 42 junto pasal 29 KPU nomor 6 tahun 2024. 1.1 penilaian dan pendapat majelis pemeriksaan. 1.1.1 menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, majelis pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi terlapor yang disampaikan dalam jawaban tulisannya. 1.1.2 menimbang terhadap materi eksepsi dalam jawaban terlapor, majelis menilai materi eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materi yang telah diperiksa dan telah dinilai dalam kajian awal laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dengan demikian, materi eksepsi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan. 1.1.3 menimbang bahwa yang menjadi dalil dari laporan pelapor adalah perbuatan tindakan terlapor yang pada pokoknya berkaitan dengan tata cara prosedur atau mekanisme penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Poso daerah pemilihan 1 untuk penentuan kursi ke-8. 1.1.4 maaf, saya ulangi.
1.1.4 menimbang ketentuan pasal 102 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf A, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. 1.1.5 menimbang ketentuan pasal 103 ayat menimbang ketentuan pasal 103 huruf A menyebutkan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. 1.1.6 menimbang bahwa ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 1.1.7 menimbang bahwa pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud pasal 460 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 1.1.8 menimbang pasal 12 ayat 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum menyebutkan dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional terdapat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional, tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap laporan tersebut. 1.1.9 menimbang pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum menyatakan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. 1.1.10 menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kabupaten Poso memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana laporan APO paling lama 14 hari kerja setelah laporan diregistrasi. 1.1.11 menimbang pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Penetapan calon terpilih berpedoman kepada prinsip A. Mandiri, B. Jujur, C. Adil, D. Berkepastian hukum, E. Tertib, F. Terbuka, G. Proporsional, H. Profesional, I. Akuntabel, D. Efektif, K. Efisien, dan I. Aksesibel. 1.1.12 menimbang pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum menyebutkan tahapan penetapan meliputi penetapan A. Pasangan calon terpilih, B. Perolehan kursi, dan C. Calon terpilih. 1.1.13 menimbang pasal 3 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum menyebutkan tahapan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. 1.1.14 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang menyebutkan dalam hal terdapat 2 orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu dapil, maka calon anggota DPR dengan persepakatan
persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon anggota terpilih anggota DPR. 1.1.15 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 41 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang menyebutkan ayat 1. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten Kota di suatu dapil yang tercantum pada surat suara. Ayat 2. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota di suatu dapil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai jumlah perolehan kursi partai politik pada dapil yang bersangkutan. Ayatnya yang ketiga. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Ayat 4. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Bawaslu Kabupaten Kota, kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Kota. Ayat 5. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan pasangan calon terpilih. Ayatnya yang ke-6. KPU Kabupaten Kota memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Ayat ke-7. Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 5, KPU Kabupaten Kota langsung melakukan perbaikan. Ayat ke-8. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak menghalangi proses penghitungan perolehan suara. Tidak menghalangi proses penghitungan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 1.1.16 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 42 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang menyebutkan ketentuan mengenai penetapan calon terpilih DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 sampai dengan pasal 30 berlaku secara otomatis simultanis terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota kecuali apabila tidak tersedia nama calon anggota DPRD Kabupaten Kota dalam DCT pada dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada kabupaten kota yang sama. Nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota diambil dari DCT setingkat di atasnya yang dapilnya melingkupi wilayah DPRD Kabupaten Kota yang terdapat kelebihan alokasi kursi. 1.1.17 menimbang berdasarkan pasal 43 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang menyebutkan ayat 1 KPU Kabupaten Kota menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota di setiap dapil sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ke dalam berita acara. Ayat 2. Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memedomani peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Ayat 3. KPU Kabupaten Kota menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota di suatu dapil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan formulir model E terpilih DPRD Kabupaten Kota. Ayat 4. Ketentuan mengenai formulir model E terpilih DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini. 1.1.18 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 44 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang menyebutkan ayat 1 calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Kota. Ayat 2. KPU Kabupaten Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Bawaslu Kabupaten Kota. B. Kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Kota. Ayat 3. Penyampaian salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2
dapat dilakukan melalui Sirekap. Ayat 4. KPU Kabupaten Kota mengumumkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui laman KPU Kabupaten Kota dan atau media sosial KPU Kabupaten Kota. 1.1.19 menimbang bahwa terdapat perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Poso daerah pemilihan 1 Partai Demokrat nomor urut 01 atas nama Rufiko Ismahmud sama dengan perolehan suara nomor 02 atas nama Niklas Karawan SH berjumlah 1.220 suara. 1.1.20 menimbang bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Poso daerah pemilihan 1 Partai Demokrat atas nama Rufiko Ismahmud mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 kecamatan, 33 kelurahan desa dan Niklas Karawan Desa mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 kecamatan, 35 kelurahan desa. Menimbang, dan ulangi 1.1.21 menimbang bahwa setelah ditetapkannya Rufiko Ismahmud menjadi calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Poso dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan 1 dari Partai Demokrat berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 1550 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam pemilihan umum tahun 2024. 1.1.22 menimbang bahwa dalam menetapkan calon terpilih dengan perolehan suara yang sama pada satu daerah pemilihan, KPU Kabupaten Poso merujuk pada ketentuan pasal 42 junto pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. 1.1.23 menimbang dalam menerapkan ketentuan pasal 42 junto pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, KPU Kabupaten Poso memaknai secara luas ketentuan aktuo dengan cara menentukan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang didasarkan pada jumlah pemilih terbanyak pada setiap kecamatan, kelurahan, desa, dan TPS. 1.1.24 menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum dan keputusan KPU Nomor 503 Tahun 2024 tentang tata cara penetapan pasangan calon terpilih, penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak menjelaskan lebih lanjut terkait tata cara penentuan penghitungan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang bagi calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang memperoleh suara seimbang atau sama, maka ketentuan akuo tidak bisa dimaknai secara luas hingga melanggar prinsip berkepastian hukum. 1.1.25 menimbang bahwa terhadap dalil terlapor yang pada pokoknya memaknai persebaran perolehan suara berdasarkan prinsip keterpilihan calon adalah suara terbanyak dan prinsip keterwakilan adalah representasi persebaran yang lebih luas berdasarkan jumlah pemilih terbesar merupakan prinsip penentuan di wilayah daerah pemilihan secara berjenjang. Majelis menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. 1.1.26 menimbang berdasarkan keterangan ahli atas nama Marwan Martino Kawinda dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang dimulai dari kecamatan terus ke kelurahan desa. Jadi dilihat kalau di wilayah kecamatan persebaran perolehan suara terisi semua turun ke wilayah kelurahan desa. Kalau juga masih sama menurut ahli sampai di wilayah lingkungan atau dusun, misalnya 2 caleg ini jika 4 kecamatan terisi semua, dilihat lagi di tingkat kelurahan desa apakah sudah terpenuhi semua. Tetapi kalau salah satu caleg tidak memenuhi 1 suara saja dalam kelurahan desa, berarti
yang dipakai yang memenuhi syarat, yakni yang terisi semua. Jadi kalau dilihat di kelurahan desa satu saja kelurahan desa yang memiliki satu suara sah itu sudah termasuk persebaran. Apabila jika semuanya terisi sampai di tingkat bawah, maka yang digunakan perempuan untuk ditetapkan. Kalau tidak ada perempuan yang dipakai menurut calon anggota tersebut yang pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 di peraturan KPU yang mengatur. 1.1.27 menimbang berdasarkan keterangan saksi atas nama Christian Adi Putra Orwo, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hasil konsultasi KPU RI. Dilihat saja sebenarnya siapa yang paling luas. Jadi kalau misalnya dia ada di 35 desa, maka calon A jumlahnya 32, yang 135, maka yang harus ditetapkan 35. Meskipun di situ hanya 1 atau 2 orang, tidak perlu dijumlah dulu, kecuali persebaran desa dan kelurahan aman semua diisi, baru kita masuk di perhitungan di TPS. Memang tidak ada di penjelasan di PKP 6 dan Juknis 503. 1.1.28 menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Marwan Martino Kawinda dan keterangan saksi atas nama Christian Adi Putra Orwo dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya menjelaskan keterangan yang bersesuaian terkait pemaknaan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, yang mana pendapat ahli dan keterangan saksi tersebut bertentangan dengan tata cara prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh terlapor dalam hal menetapkan calon terpilih yang memiliki perolehan suara yang sama. 1.1.29 menimbang bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 639-PL.02.7 /72/2/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal penjelasan menjelaskan titik 2 angka 4 bahwa setelah berkonsultasi maka pemaknaan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang pada pasal 29 tersebut adalah sebagai berikut. A. Bahwa dalam hal perolehan suara yang sama, maka persebaran pemilihan calon yang bersangkutan dilihat dari persebaran di wilayah kecamatan dalam daerah pemilihan tersebut, yakni pemilih harus tersebar di seluruh wilayah kecamatan. B. Bahwa dalam hal semua calon memiliki persebaran pemilih di seluruh kecamatan, maka selanjutnya persebaran dilihat apakah persebaran pemilihnya tersebar di seluruh kelurahan desa. C. Bahwa apabila semua calon bahwa apabila semua calon memiliki pemilih di seluruh kelurahan desa, maka persebaran dilihat apakah pemilih calon yang bersangkutan tersebar di seluruh TPS. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut pada angka 3 yang dimaksud persebaran terluas dimaknai bahwa pemilih calon yang bersangkutan ada tersebar di seluruh desa kelurahan. Dengan demikian, maka apabila ada calon yang tidak memiliki pemilih di seluruh kelurahan desa, sementara calon yang lain memiliki pemilih di seluruh kelurahan desa, maka calon yang memiliki pemilih di seluruh kelurahan desa yang ditetapkan sebagai calon terpilih sebagai contoh, calon X dan calon Y memperoleh suara yang sama, yakni 1000, dan di dapil A terdiri dari 4 kecamatan dan 4 kecamatan tersebut terdiri dari 20 desa dengan sebaran pemilih calon X dan calon Y sebagai berikut. Calon X dan Y sama-sama memiliki pemilih di 4 kecamatan. Calon X memiliki pemilih di 20 desa dan calon Y memiliki pemilih di 18 desa. Maka yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah calon X karena sebaran pemilihnya ada di 20 desa, sedangkan calon Y hanya memiliki pemilih di 18 kelurahan desa. Ada 2 kelurahan desa yang terdapat pemilih calon Y. Selanjutnya, 1.1.30 menimbang bahwa penjelasan dalam surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 639-PL.72/ST/72/2/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal penjelasan yang pada pokoknya menegaskan makna pasal 42 junto pasal 29 PKP 6 tahun 2024
majelis pemeriksa menilai bahwa penegasan makna yang tertuang dalam surat akuo tidak terdapat penafsiran yang meluas sehingga relevan untuk dilaksanakan. 1.1.31 menimbang bahwa tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh terlapor dalam hal menetapkan calon terpilih yang memiliki perolehan suara yang sama bertentangan dengan surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 639/PL.72/SD/2/2024 perihal penjelasan tertanggal 28 Mei 2024. 1.1.32 menimbang bahwa majelis pemeriksa dalam memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Poso terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bawaslu Kabupaten Poso berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan pelapor. 2. Bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Poso daerah pemilihan 1 dengan perolehan suara yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 42 junto pasal 29 ayat 1 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Majelis. Memutuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap penetapan calon terpilih daerah pemilihan 1 Kabupaten Poso sepanjang berkaitan dengan calon anggota DPRD Kabupaten Poso yang perolehan suara sama berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Poso agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 3 kali 24 jam sejak putusan ini dibacakan. Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Poso oleh Helmi Moni MSc sebagai Ketua, Ifran Haryanto WKDD SA dan Wisnu Pratala SP masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Helmi Moni, anggota Ifran Kadene SA, Wisnu Pratala SA, Sekretaris Pemeriksa Priska Matusara. Dengan selesainya pembacaan putusan, maka sidang saya nyatakan ditutup.